Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2 LG24 International Trade. Hari ini ingin mempresentasikan mengapa pemerintah Amerika Serikat tidak menginginkan impor gula. Pertama-tama saya ingin mengenalkan anggota kelompok kami. Ada Marsha, Sintaria, Vincentius, Raka, dan juga Fiero. Next. Selanjutnya ada latar gula di Amerika Serikat. Yang pertama, harga gula di Amerika Serikat 2 kali lebih mahal dari harga gula grosir. Kedua, penyebab gula yang mahal itu karena program gula Amerika Serikat yang membatasi impor gula masuk ke dalam negara Amerika Serikat itu sendiri. Next. Pasar gula dunia, produksi global diperkirakan naik 2,8 juta ton menjadi 183,2 juta karena produksi yang lebih tinggi di Brazil, Cina, dan Rusia. Diperkirakan lebih dari mengimbangi penurunan di Uni Eropa, India, dan Ukraina. Konsumsi diantisipasi akan naik ke rekor baru karena pertumbuhan di pasar seperti Cina, Indonesia, dan Rusia. Ekspor diproyeksikan lebih tinggi karena penurunan di India lebih dari diimbangi oleh ekspor yang lebih tinggi dari Brazil dan Thailand. Stok diperkirakan lebih rendah karena pertumbuhan konsumsi global melebihi kenaikan produksi. Mengenai eksportir utama, Cina diperkirakan akan mengimpor lebih sedikit demi mengurangi stok untuk konsumsinya. Pengurangan produksi di India diperkirakan akan penurunan stok, dan Thailand diperkirakan akan mengurangi stok untuk mendukung ekspor yang lebih tinggi didorong oleh permintaan global yang kuat. Next. Pasar gula di Amerika Serikat. Produksi Amerika Serikat diperkirakan datar di 8,2 juta ton. Impor turun 6% menjadi 3,1 juta ton berdasarkan proyeksi program kuota yang ditetapkan pada tingkat minimum yang konsisten dengan Organisasi Perdagangan Dunia dan kewajiban perjanjian perdagangan bebas dan proyeksi impor dari Meksiko, ekspor ulang, dan impor tarif tinggi. Konsumsi datar sementara stok diturunkan dengan penurunan produksi dan impor. Next. Amerika Serikat tidak memproduksi cukup gula di dalam negeri. Produsen makanan dan minuman Amerika bergantung pada impor untuk memenuhi permintaan konsumen setiap tahunnya. Amerika Serikat mengimpor gula di bawah sistem kuota impor yang juga disebut kuota tingkat tarif atau TRQ. TRQ menetapkan batasan berapa banyak gula yang dapat dikirim ke Amerika Serikat setiap tahun dari masing-masing 40 negara yang mengekspor gula ke Amerika Serikat 35 tahun lalu. Impor di atas tingkat ini dikenakan tarif yang sangat tinggi. Sebagian besar impor berasal dari negara-negara berkembang di Amerika Tengah, Amerika Selatan, Asia, Afrika, dan Karibia, dan berupa gula tebu mentah yang harus disuling untuk digunakan dalam pembuatan makanan dan minuman untuk dijual langsung ke konsumen. Tarif. Harga di mana permintaan impor dari Amerika Serikat sama dengan pasokan ekspor dari seluruh dunia. Pada dasarnya, tarif membuat orang enggan untuk mengekspor ke Amerika Serikat, sehingga mereka mengekspor lebih sedikit ke Amerika Serikat dan menekan harga di pasar lain karena mereka menjual lebih banyak pula di lokasi lain tersebut. Pengaruh tarif di Amerika Serikat, harga domestik di Amerika Serikat sama dengan harga dunia plus tarif. Sugar Import Program. Perubahan yang dilakukan pada program gula di RUU Pertanian 2008 dan tidak diperbaiki di RUU Pertanian 2012 dan diperburuk di RUU Pertanian 2018 telah menyebabkan konsumen Amerika membayar gula 2 kali lebih banyak daripada konsumen asing dan kehilangan pekerjaan di industri makanan dan minuman Amerika Serikat. Next. SDA menetapkan volume kuota tahunan untuk setiap tahun fiskal federal dan perwakilan dagang Amerika Serikat mengalokasikan TRQ antar negara. Gula dan produk terkait yang membayar tarif yang lebih tinggi dan melebihi kuota dapat masuk ke negara tersebut dalam jumlah yang tidak terbatas. Next. Perjanjian perdagangan bebas bilateral. Amerika Serikat telah menegosiasikan berbagai perjanjian perdagangan bebas atau CTA yang mencakup TRQ gula di bawah USMCA, Perjanjian Amerika Serikat, Meksiko, Kanada, sebelumnya NAFTA. Gula dari Meksiko, namun bukan Kanada, bebas bea dan bebas kuota. Meskipun akan ada kendala untuk akses Meksiko selama gula Amerika Serikat ke Meksiko, ditangguhkan perjanjian atau kewajiban AD atau CFD tetap berlaku.
Mengekspor ulang program. Amerika Serikat juga mengoperasikan 2 program reekspor untuk membantu penyuling gula Amerika Serikat dan produsen produk yang mengandung gula bersaing di pasar dunia. Program ekspor ulang gula rafinasi mengizinkan kilang berlisensi untuk mengimpor gula mentah dengan harga dunia untuk disuling, asalkan jumlah yang setara dari gula rafinasi diekspor atau dialihkan ke perusahaan yang memegang lisensi di bawah Sugar Containing Product atau SCP, program ekspor ulang. Peraturan mengenai kuota impor gula itu adanya larangan terhadap jumlah impor gula yang melebihi batas yang sudah ditentukan. Negara yang mengimpor gula ke Amerika Serikat harus memiliki lisensi impor yang sudah disepakati, dan tanpa adanya lisensi seluruh kegiatan impor gula tidak diperbolehkan. Selain itu, lisensi juga digunakan sebagai sebuah batasan mengenai jumlah impor yang sudah ditentukan. Next. Di kuota ini, masing-masing negara pastinya memiliki kuota impor yang berbeda. Amerika memiliki kuota untuk impor gula sebanyak 235.000 ton pendek. Keputusan ini sudah disepakati dan diumumkan pemerintah Amerika Serikat pada bulan Juli tahun lalu. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pasokan gula yang sangat rendah di tahun pemasaran 2021 sampai dengan 2022, dikarenakan wabah COVID-19 yang mempengaruhi produksi gula. Padahal, sebelumnya kuota untuk impor gula negara Amerika tidak sebanyak ini. Next, akan dilanjuti sama Vincent. Berikutnya adalah batas kuota. Tidak seperti komoditas lainnya, pemerintah federal melalui program gula Amerika Serikat dan perjanjian perdagangan membatasi impor untuk menjaga agar harga dalam negeri tetap tinggi secara artifisial dan mengamanatkan alokasi pemasaran untuk membatasi produk dalam negeri. Amerika membatasi kuota impor gula dikarenakan Amerika Serikat mengimpor gula di bawah sistem kuota impor, yang juga disebut sebagai kuota tingkat tarif atau TRQ. TRQ menetapkan batasan berapa banyak gula yang dapat dikirim ke Amerika Serikat setiap tahun dari masing-masing 40 negara yang mengekspor gula ke Amerika Serikat 35 tahun yang lalu. Impor yang berada di atas tingkat ini akan dikenakan tarif yang sangat tinggi. Next. Untuk memenuhi kebutuhan dan jumlah permintaan gula di Amerika Serikat, USDA memantau jumlah gula yang diproduksi di dalam negeri bersamaan dengan banyaknya pasokan gula dari 40 negara luar yang diberi izin melalui kesepakatan perdagangan. Pada saat permintaan gula melebihi jumlah produksi di dalam negeri, pemerintah dapat mengambil langkah dalam melakukan peningkatan impor gula untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya. Peraturan mengenai jumlah gula yang masuk ke Amerika Serikat tidak mengizinkan untuk masuk tanpa adanya bea, dan juga dalam jumlah yang tidak terbatas, sehingga produsen dalam negeri dapat berkembang. Pada dasarnya, banyak teori yang mengatakan mengapa Amerika tidak menginginkan impor gula. Salah satunya adalah karena kebijakan di Amerika ingin menguntungkan para produsen gula lokal Amerika Serikat. Namun pada kenyataannya Amerika masih belum dapat memenuhi demand atas gula untuk negaranya sendiri. Maka dari itu Amerika tetap mengimpor gula dengan ketentuan maupun regulasi tertentu yang tadi sudah disebutkan, seperti dengan kebijakan yang disebut tarif rate quota atau TRQS. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih.